untuk Bapak Ibu yang terhormat, teman-teman semuanya, selamat datang di webinar pada pagi hari ini. Saya Ruth Serafina Darmawan akan menjadi MC pada sesi webinar hari ini. Saya ucapkan juga selamat pagi untuk narasumber kita. Untuk teman-teman, dimohon on cam dan off mic selama acara berlangsung. Sebentar lagi kita akan memulai webinar hari ini. Sebelumnya, kita akan mendengar nih sambutan dari Kepala Sekolah kami. Untuk Pak Reno, saya persilahkan. Ya, thank you Ruth Serafina Dharma. Salam kenal juga ya Ruth ya. Kita belum pernah ketemu ya. Akhirnya ketemunya di Zoom. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ulangi lagi. Terima kasih untuk OSIS KC sudah bisa merangkai kegiatan ini. Bisa kita nikmati bersama-sama dan bermanfaat untuk kita. Lalu untuk narasumber hari ini, Kak Tabita Naima Kristi. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama dengan siswa-siswi BPK Penabur Bandar Lampung. Ini saya lihat tanggal lahirnya di Siak Riau ya. Siak Riau. Ini saya kalau boleh nanti kalau pulang ke Medan saya mampir ke Siak karena kalau saya lihat Siak ini 2 kali saya pulang selalu salah jalan begitu ya. Selalu apa namanya? Keliru begitu. Mudah-mudahan kalau dengan Kak Tabita nanti siapa tahu bisa mampir. Terima kasih Kak Tabita. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati, selamat menikmati. Oke, terima kasih Pak Reno untuk kata sambutannya. Nah, kita juga akan memberikan waktu nih untuk kedua ketua bidang kami. Untuk OHG, silahkan. Ya, selamat pagi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMAK BPK Penabur Bandar Lampung, Bapak Reno Delison Bakara, dan Bapak Dewan Guru, serta narasumber yang telah hadir pada hari ini, Kak Bita, serta teman-teman yang saya cintai dan kasihi. Selamat pagi semuanya. Pagi kok. Pagi. Jadi puji dan syukur sekali ya kita dapat berkumpul pada hari ini di Zoom ini untuk mengadakan webinar bersama narasumber kami yang sudah kita siapkan yaitu Kak Tabita. Nah, sebelumnya saya mewakili dari teman-teman bidang humas OSIS SMAK BPK Penabur mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang sudah mendukung acara ini. Terutama Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, Bapak Reno Delison Bakara yang sudah mengizinkan kami untuk mengadakan seminar pada pagi hari ini, dan juga Bapak Polmer Sinaga selaku Wakakur yang sudah mengizinkan acara ini sehingga acara ini dapat berjalan pada hari ini. Ini merupakan acara kami yang pertama kali dari bidang humas pada periode ini. Ya, saya sih berharap kita enjoy aja, nggak usah terlalu tegang, karena ini juga kan webinar untuk supaya kita itu nggak bosen belajarnya. Ini merupakan salah satu cara belajar kita yang baru, sehingga kalau memang dibutuhkan catatan kecil, boleh mempersiapkan dulu catatan kecil, sehingga dapat mencatat poin-poin, atau untuk kalian yang sudah luar biasa cerdas, dapat mengingat semua yang disampaikan, itu juga nggak apa-apa, nggak pakai catatan kecil. Ya, saya sih berharap semoga apa yang hari ini Kak Bita sampaikan dapat kita lakukan, kita praktekkan, dan dapat bermanfaat bagi sesama. Sekian dari saya. Saya berharap teman-teman semua pada hari ini on cam dan aktif. Apabila ada yang tidak jelas, nanti di akhir sesi akan diberikan sesi pertanyaan. Atau kalau memang sedang dibahas topiknya, boleh open mic dan berkata, maaf Kak, mungkin boleh diulangi, atau karena kondisi saya jelek, atau apa, sehingga kita tidak memakan waktu yang banyak untuk mengulangnya. Itu aja sih dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat menikmati seminar dari kami. Oke, thank you ya Kak Hendrik sambutannya. Tuh teman-teman yang mau catat bisa banget tuh poin-poin pentingnya. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi webinar pada pagi hari ini. Untuk moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk MC. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Kamel Ulibasa. Pada hari ini saya akan menjadi webinar di sesi ini. Nah, teman-teman, tahu nggak sih siapa narasumber kita di webinar kali ini? Kalau kalian tahu, kalian boleh tulis di kolom chat ya. Waduh, mana nih? Oke.
Nah, sebelum itu aku bakal bacain CV dari narasumber kita terlebih dahulu supaya kita juga makin kenal guys sama beliau. Oke. Narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Tabita Nema Kristi atau bisa kita panggil Kak Bita. Nah, Kak Bita ini dari Green Generation Indonesia. Kak Bita ini sekarang berkuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Lalu di masa sebelum kuliahnya, Kak Tabita ini banyak banget mengikuti organisasi guys, kayak jadi OSIS, jadi ambalan di sekolahnya. Lalu Kak Bita ini juga pernah jadi runner-up Miss Riau Expo di tahun 2018. Lalu Kak Bita juga pernah jadi Duta Remaja Provinsi Riau di tahun 2017. Lalu Kak Bita juga pernah jadi model Aryani Makeup by Wardah di tahun 2017 juga guys. Nah, banyak banget ya guys prestasi yang didapetin sama Kak Bita ini. Semoga ini jadi memotivasi diri kita nih untuk jadi semangat lagi untuk mencapai yang kita inginkan. Nah, aku udah selesai bacain CV-nya Kak Bita nih. Sekarang kita langsung masuk aja ya guys ke sesi webinar kita. Untuk Kak Bita, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih moderator. Selamat pagi semuanya. Oke, Kak Bita izin share screen dulu ya. Bentar. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya. Sudah, Kak. Oke, nah, baik. Nah, openingnya nih enaknya pakai pantun, karena Kak Bita juga dari Riau, gitu kan. Pergi ke pasar, beli pegagan direbus dengan air hangat. Walaupun tidak berjabatan tangan, japlah salam dengan semangat. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Boleh komentar, boleh kasih reaksi juga. Semoga teman-teman tetap semangat. Tentunya selamat pagi juga kepada Bapak Ibu Guru, Kepala Sekolah kita, terima kasih. Dan tentunya Humas OSIS ya, begitu ya, dari SMA Kristen Penabur Bandar Lampung. Oke, nah tadi sudah diperkenalkan oleh moderator ya, nama Kakak Tabita, boleh dipanggil Kak Bita, boleh juga kita berteman melalui Instagram dan lain-lainnya. Nah, sebenarnya cukup menarik begitu kan, SMA Kristen Penabur ini tertarik membahas lingkungan, begitu ya. Boleh tahu dulu dong nih, apakah teman-teman memang tertarik nih membahas lingkungan atau sebenarnya ikut-ikutan aja gitu kan? Karena memang jujurnya kalau bahas lingkungan itu pasti bosan ya, kayak udah tau lah Kak, plastik, memilah sampah gitu. Tapi pagi hari ini kita akan membawakannya dengan sesuatu yang berbeda. Kakak akan berusaha membawa teman-teman melihat kenyataan gitu. Jadi kita mungkin pakai teorinya dikit aja, tapi apa sih yang bisa kita lakukan sesuai dengan topik kita nih ya teman-teman ya. Kita bisa apa untuk lingkungan? Dengan hashtag, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Oke, nanti kalau Kak Bita tiba-tiba tanya, kita bisa untuk apa lingkungan? Teman-teman boleh jawab, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Oke, tadi juga sudah diperkenalkan nih oleh moderator Kak Bita dari Menteri Kominfo, Komunikasi dan Informasi Green Generation Indonesia. Teman-teman di sini, apakah ada yang anggota Green Generation Indonesia? Kalau misalnya ada, boleh chat, boleh ya, gitu kan. Nah, untuk membuka pembahasan kita hari ini, izinkan kakak untuk menampilkan video dulu ya. Bentar. Oke, ini ada suatu video yang mungkin bisa teman-teman lihat gitu, realita dari apa sih yang ada di sekitar kita. Oke, ini. Tanah air, ku tidak lupakan, kan terkenang selama hidupku, biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Oke,
itu dia sedikit ya terkait apa sih yang sedang kita alami gitu kan. Target kita 2040 kita tuh bebas dari sampah, kita bebas dari polusi. Tapi apakah bisa nih ya? Ini udah 2021 teman-teman gitu kan. Tapi kita nggak bisa pesimis juga karena kakak yakin nih anak-anak di sini tuh pasti bisa lah melakukan dimulai dari hal kecil. Oke, kita mulai nih dari kita. Siapa sih kita gitu kan? Kita tentunya punya pribadi yang berbeda gitu, kepribadian yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, ada laki-laki, ada yang perempuan, dan teman-teman di sini diberi kesempatan untuk bersekolah di SMA Kristen Penabur Bandar Lampung. Ini bukan suatu kebetulan, teman-teman. Tentunya teman-teman ini dari kecil Tuhan sudah merencangkan yang baik dari rahim ibu kita gitu ya kan. Jadi kakak percaya Tuhan itu sudah menetapkan suatu tujuan untuk kita. We were born for a purpose gitu kan. Teman-teman ada di webinar ini juga bukan satu kebetulan. Nih ada berapa ratus orang gitu ya kan. Bukan satu kebetulan juga teman-teman sekarang kelas 10, kelas 11 sedang mendengarkan Kak Dita berbicara dan semoga teman-teman bisa menjalankan. Tidak perlu menjadi orang lain tapi bisa memulai dari diri kita. Oke, teman-teman bisa merefleksikan diri dulu mungkin dalam hati aja gitu kan. Oke, aku sekarang nama aku ini, aku sekarang kelas 10, aku sekarang bersekolah di SMA Kristen Penabur Bandar Lampung. Oke, teman-teman cukup tahu siapa diri teman-teman dulu sebelum kita bahas apa sih yang menjadi permasalahan kita, yaitu terkait lingkungan. Oke, selanjutnya. Lalu apa nih Kak hubungannya dengan lingkungan gitu kan? Apa sih hubungannya kita dengan lingkungan? Selagi kita masih berada di dunia, selagi kita masih hidup yang namanya dunia gitu kan, pastinya kita berhubungan dengan yang namanya lingkungan. Nih teman-teman bisa lihat ya, kalau misalnya lelah gitu kan dengan teori ya udah baca aja gitu. Nah, lingkungan adalah seluruh faktor di luar yang mempengaruhi organisasi, di luar diri kita. Ada biotic factor dan ada abiotic factor. Nah, teman-teman sekarang mungkin ada yang pakai handphone, ada yang pakai laptop. Teman-teman bisa lihat di sekitar teman-teman kanan kiri ada apa aja. Boleh jawab dalam hati aja gitu kan. Ada tisu, ada buku, lalu mungkin di depan rumah teman-teman ada tanaman, ada mobil bergerak, ada lampu dan lain-lainnya gitu. Nah, jadi selagi kita masih ada di dunia ini, kita berhubungan dari sesuatu yang di luar diri kita, yaitu biotic factor dan abiotic factor tadi. Lalu Kak, kenapa sih kita harus bahasnya tuh lingkungan gitu kan? Ya namanya kita juga masih ada di dunia, kita tidak lepas dari yang namanya lingkungan gitu teman-teman. Kita mau cuek terhadap lingkungan, tentu ya kita cuek juga terhadap diri kita. Nah, ini kita versus lingkungan gitu kan. Kita kalau misalnya bahas lingkungan alam gitu kan pasti kaitannya dengan bumi, tumbuhan, air, udara, tanah. Lalu ada kaitannya juga dengan kalau udara itu polusi, kalau air itu pencemaran air dan lain-lainnya. Nah, jadi yang membuat kita tertarik membahas lingkungan ini, nih lingkungan seperti apa yang kita inginkan? Ekspektasi versus realita. Kita sering membahas lingkungan karena kita mempunyai ekspektasi gitu kan. Lingkungan yang baik itu seharusnya seperti ini. Lingkungan yang tidak baik itu ya seperti daerahku Kak, gitu kan. Banyak sampah, banjir di mana-mana gitu. Nah, ekspektasi yang kita miliki itulah yang membentuk pikiran kita untuk membahas nih terkait lingkungan. Harusnya Kak, lingkungan yang baik itu kayak di Jepang Kak, polusi udaranya tuh nggak ada. Nggak kayak di Indonesia, lihat Jakarta macet. Nggak usah di Jakarta, di Bandar Lampung gitu aja tuh polusinya tuh udah buruk banget Kak gitu kan. Nah, jadi dari ekspektasi dan realita ini kita tarik, kita hadirkan di kehidupan kita. Seru banget sih sebenarnya kalau bahas topik ini ya. Kita versus lingkungan, ekspektasi versus realita ini. Lihat penyebabnya teman-teman. Global warming, bumi semakin panas gitu ya kan. Kalau Bandar Lampung nih panas nggak ya? Kebetulan kalau Kak Dita kan Riau dulu ya. Riau itu panas di atas, panas di bawah gitu. Minyak bumi di bawah, sawit di atas. Kalau di Surabaya apalagi itu makin panas. Kalau di kota Bandar Lampung gimana nih teman-teman? Panas nggak? Makin panas ya gitu ya kan. Nah, yang kakak tahu juga nih ya, Bandar Lampung ini dijuluki sebagai sang bumi ruai jurai. Sang bumi ruai jurai. Nah, mungkin teman-teman SMA Kristen Penabur tahu gitu ya definisi dari sang bumi ruai jurai ini apa sih gitu kan. Kakak juga cari tahu, kota Bandar Lampung ini kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan.
dengan luas lahan 192,18 km. Luas banget ya teman-teman. Lalu Kak, fungsi aku nih sebagai anak SMA apa gitu kan? Apakah aku harus menanam pohon sebanyak-banyaknya? Tidak, teman-teman, tidak harus menanam pohon sebanyak-banyaknya. Tidak perlu menjadi orang lain, tapi kita bisa mulai dengan diri kita. Nah, dari ekspektasi versus realita ini, teman-teman tahu apa sih yang menjadi harapan teman-teman semua di SMA Kristen Penabur. Kakak juga percaya teman-teman di sini akan menjadi agent of change, agen perubahan. Kakak cari-cari tahu juga nih ya terkait SMA Kristen Penabur Bandar Lampung. Anak-anaknya luar biasa prestasinya, tentunya punya potensi yang besar untuk membawa perubahan bagi kotanya teman-teman. Begitu. Nah, dari penyebab tadi, global warming tadi, seperti yang kita tahu di daerah kita sendiri, banyak kasus, banyak harapan yang kita ingin buat di daerah kita, tapi belum tercapai nih, Kak. Jadi hari ini kita akan bahas apa yang bisa kita lakukan. Nah, dari penyebab-penyebabnya itu banyak banget ya. Kalau tadi ada polusi, itu atau peningkatan pencemaran lingkungan hidup, lalu ada perubahan iklim juga, teman-teman tahu sekarang perubahan iklim ya yang membuat banyak bencana, bisa jadi dibilang itu. Karena bencana ini kan bisa kita bilang akibat ulah manusia atau juga memang sudah kehendak pencipta. Tapi kita bisa lihat dari peran kita nih, teman-teman. Sekarang cuaca itu makin ekstrim ya. Cuaca makin ekstrim, kemarin juga Surabaya baru gempa, di NTT itu ada banjir, banyak bencana alam. Apakah ini membuat kita hanya diam saja, atau kita mau jadi anak pemuda yang membawa perubahan? Nah, itu teman-teman bisa tentukan dari dirinya teman-teman. Karena tadi di slide sebelumnya kita udah membahas siapa sih diri kita, gitu kan. Nah, ini lalu ada deforestasi atau penggunaan hutan. Hutan di Bandar Lampung, Kak Bita tentu tidak tahu bagaimana, itu teman-teman pasti yang tahu. Tapi ini Kakak tarik dari wilayahnya Kak Bita, yaitu di Provinsi Riau, karena Kak Bita juga bertahun-tahun ikut membantu pemerintah. Kakak Green Generation Indonesia itu dari SMA, sama seperti teman-teman semua, udah bergabung dan concern terhadap lingkungan gitu kan. Banyak sekali penebangan hutan, banyak sekali pembakaran hutan. Mungkin Kota Bandar Lampung kena juga nggak nih imbas dari pembakaran hutan saat itu ya di Riau ya, penuh dengan asap sampai ke Malaysia juga teman-teman. Selanjutnya ini ada penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, sampah dan masih banyak lagi. Nanti Kak Bita juga akan tunjukkan di daerahnya Kak Bita itu seperti apa. Nah ini dia Indonesia. Tentunya kita kalau bahas lingkungan ya bahas negara kita gitu. Masa kita bahas negara Jepang, walaupun memang negara Jepang itu menjadi salah satu contoh gitu ya, model untuk negara kita terkait lingkungan, apalagi yang namanya udara lingkungan gitu. Oke, selanjutnya ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK menyatakan bahwa 2020 lalu total produksi sampah nasional itu mencapai 67,8 juta ton, 67,8 juta ton, teman-teman. Bayangkan, nah teman-teman bisa baca nih ya, artinya ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya. Nih, kalau dihitung-hitung, kita total per hari itu memproduksi 0,68 kg sampah. Ya kita nggak tahu ya teman-teman jumlah sampah per hari di rumah teman-teman itu berapa, tapi menurut KLHK kita setiap harinya memproduksi 0,68 kg sampah per hari. Jumlah yang tidak kecil, itu lumayan besar ya teman-teman. Kalau misalnya kita lihat. Nah teman-teman di sini pasti mungkin sudah sering lah mendengar memilah sampah yang baik. Ada berbagai macam gitu ya, sampah anorganik, organik, dan lain-lain. Itu sebagai sesuatu yang mungkin teman-teman juga udah bosan bahasnya, Kak Bita, stop bahas sampah gitu ya kan. Tapi ya mau gimana teman-teman, kalau kita masih hidup di lingkungan, pasti kita berkaitan dengan yang namanya sampah. Ini mohon maaf, banyak chat gitu ya. Oke. Selanjutnya ini, aduh Kak, kita mulai dari mana Kak? Oke, kita mulai masuk ke dalam inti pembahasan kita pada pagi hari ini. Di sini teman-teman boleh aktif juga di chat, kalau ada pertanyaan boleh juga, nanti dibantu dengan moderator. Nah, di sini yang Kakak lihat tadi, siswa-siswinya berasal dari kelas 10-11 gitu kan.
ini masih masuk ke remaja ya masuk remaja awal menuju remaja akhir, fase-fasenya, fase-fase yang mungkin udah tahu, udah lewat lah ya, masa puber itu udah lewat, tapi masih mencari-cari tahu nih, aku cocoknya aktif di organisasi apa, aku cocoknya mengembangkan potensiku di mana gitu kan. Nah ini terkait juga dengan pembahasan kita, itu mulai dari mana ya gitu. Yang pertama ini first section-nya dari mana ya, tentunya dari yourself teman-teman, dari dirinya kita, sadar mau mampu gitu kan. Kak, aku nggak bisa Kak menjadi seperti orang-orang hebat gitu kan, aku nggak bisa menjadi orang yang bisa dilihat banyak orang untuk menjadi contoh gitu. Teman-teman tidak bisa kayak gitu karena kalau teman-teman tidak memulainya. Jadi mulai aja dari yourself, sadar mau mampu. Kita sadar siapa kita, tadi sesuai pembahasan kita sebelumnya, kita sadar siapa kita mau melakukannya, maka kita mampu gitu kan. Kita mau melakukannya maka kita mampu. Kita mulai dari diri kita. Nanti bakal banyak di next slide Kakak kasih contoh mulai dari diri kita, ini contohnya apa sih Kak? Tadi kan tidak terlepas dari yang namanya pribadi kita loh teman-teman gitu. Kita mau memulai, nggak enak rasanya kalau kita dipaksa. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang ikut webinar kali ini, ada yang dipaksa mungkin ya. Ada yang mungkin dipaksa, ayo ikut, wajib dapat poin atau dapat kalau nggak absen, dikurangi nilai, bla bla bla. Tapi untuk lingkungan kita tidak bisa seperti itu. Ngerti maksudnya? Kita tidak bisa nggak mau buang sampah. Karena itu terkait dengan diri kita loh teman-teman. Mungkin kita bisa aja membuang sampah sembarangan. Tapi teman-teman, sadarilah apa yang kita lakukan untuk lingkungan, begitu juga lingkungan akan memperlakukan kita. Kita sepele dengan lingkungan, maka kita akan disepelekan. Seperti itu. Jadi mulai aja dari diri kita apa yang kita bisa gitu kan. Kak Bisa juga bukan orang yang anti plastik, tapi berusaha mengurangi, walaupun ya sekarang kita tidak terlepas dari namanya plastik. Kalau teman-teman lihat gitu kan, kursi teman-teman, ban mobil teman-teman itu dari karet, berhubungan juga dengan plastik. Tapi di sini kita belajar bukan untuk anti plastik, tapi kita mengurangi intensitas penggunaan plastik seperti itu. Jadi mulailah dari diri kita, sadar mau mampu, bukan karena kita ikut-ikutan, tapi kita sadar ini untuk lingkunganku loh, seperti itu. Yang kedua, continue. Lakukanlah berulang-ulang. Lakukanlah berulang-ulang, kaitannya dengan yang ketiga, dengan eco lifestyle. Nah, sesuatu yang berulang-ulang itu akan menjadi suatu kebudayaan, akan menjadi sesuatu yang terbiasa kita lakukan. Nah, di SMA Kristen Penabur ini Kakak percaya pasti setiap paginya sebelum memulai pelajaran pasti ada doa pembuka atau ada mungkin renungan seperti itu ya kan. Nah, itu yang dilakukan continue akan menjadi suatu budaya, akan menjadi suatu kebudayaan, suatu kebiasaan yang akan diteruskan untuk next generasi gitu ya kan. Akan menjadi satu terus nih untuk adik-adik tingkat kita nanti, dan itu mungkin sudah dimulai dari kakak kelas kita dulu gitu kan. Nah itu juga sama yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan saat ini, teman-teman beruntung gitu lah, sekarang masih kelas 10, kelas 11 sudah dapat materi, sudah diberi wadah gitu oleh OSIS SMA Kristen Penabur gitu kan, untuk mengetahui apa sih yang akan kita lakukan. Setelah kita lakukan continue, misalnya nih kemana-mana itu bawa botol, mungkin pertama-tama kita masih sering kayak, aduh aku lupa bawa botol, aduh nggak apa-apa deh, aku beli pakai botol plastik. Tapi itu akan menjadi suatu perasaan bersalah gitu kalau teman-teman sudah terbiasa gitu kan. Ketika teman-teman terbiasa membawa botol, tumbler gitu, ketika teman-teman keluar malah ada perasaan kayak, aduh aku lupa bawa tumbler nih. Aduh, aku lupa bawa tumbler. Nah, karena itu sudah menjadi kebiasaan untuk kita. Sama kayak kalau biasanya kalian teman-teman sudah terbiasa bangun pagi dengan berdoa, ketika besoknya tuh bangun telat itu kayak ada perasaan bersalah, kayak perasaan tertuduh kayak, aduh aku lupa berdoa nih pagi ini, aduh gimana ya gitu kan. Tapi lakukanlah itu dengan continue teman-teman, maka itu akan menjadi satu budaya untuk kita. Membawa tumbler kemanapun kita pergi, membawa tote bag ketika kita belanja. Kakak di sini sebagai anak rantau, sebagai mahasiswa rantau juga masih belajar, belum sempurna juga untuk terkait lingkungan gitu kan. Kalau mau belanja kemana-mana, ya aku Kak Bita bawa tumbler. Nah, ini Kak Bita mau tunjukin satu video biar teman-teman nggak bosan ya lihat layar ini terus ya. Teman-teman, sebentar nih. Oke. Oke, sebentar ya teman-teman.
Oke. Nah, video kali ini itu teman-teman akan lihat apa sih yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, begitu. Mulai dari hal kecil. Oke, bukan yang ini. Oke, sebentar. Mohon maaf. Kita akan share screen. Pagi hari ini aku akan pergi ke pasar dan sekalian jogging juga. Jangan lupa bawa tote bag, pakai masker, dan hari ini aku akan melewati makam Kali Saridamen. Sungainya bersih. Next topik kita akan bahas sungai nih teman-teman. Selanjutnya setelah sampai di pasar, ini dia pasarnya, lumayan ramai tapi tetap jaga protokol kesehatan. Nah ini kita jangan lupa ya bawa tempat teman-teman. Nah ini dia sayurnya fresh banget di sana dan kita masukin langsung deh ke dalam tote bag. Nah selanjutnya ini juga aku beli cabai-cabean, ada jamu, dan ini dia hasil belanjaan aku hari ini. Oke. Nah itu mungkin Kak Bita sebagai anak rantau gitu ya, yang sekarang harus udah masak sendiri dan lain-lainnya. Mungkin teman-teman menerapkannya itu dengan sesuai dengan teman-teman sekarang. Apa sih teman-teman sekarang lagi SMA gitu kan. Jadi itu akan jadi suatu kebiasaan loh teman-teman. Kak Bita juga sekarang udah terbiasa kalau misalnya kemana-mana itu selalu bawa tote bag. Kemana-mana kalau misalnya ke pasar, Kak Bita selalu bawa tempat sendiri. Terserah orang mau bilang, nggak guna lah Dit, kamu buat kayak gitu. Lagian masih banyak yang buang sampah. Teman-teman cukup mengerjakan dari apa yang teman-teman bisa, nggak perlu dengar omongan orang lain. Apapun itu, ini karena pembahasan kita lingkungan, kita akan kaitkan dengan lingkungan. Apapun yang teman-teman lakukan sekarang, jangan selalu mendengar kata orang. Mungkin Kak Bita selalu upload gitu ya di Instagram guna memotivasi teman-teman lain, tapi pasti banyak aja yang komen kayak alah pencitraan doang. Sedangkan Pak Presiden kita yang sudah hebat luar biasa itu aja sering dikatakan pencitraan. Itu oke teman-teman. Jadilah diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memang punya niat dalam hati peduli terhadap lingkungan, lakukanlah. Nah, mungkin teman-teman juga bisa mulai dari sekarang, dari teman-teman kemana-mana, ke hypermart, mungkin belanja ke minimarket, Indomaret, bawalah tote bag sendiri. Atau misalnya teman-teman tidak bawa tote bag, belanjaannya nggak begitu banyak, nggak usah pakai plastik, Mbak, gitu. Karena kan sekarang plastik juga udah bayar ya, teman-teman. Lumayan loh, 250 perak itu kalau ditabung, lama-lama 5 kali udah jadi 1.000. Nah, jadi teman-teman, selanjutnya itu tadi kan continue akan menjadi eco living dan eco lifestyle begitu. Sesuatu yang menjadi kebiasaan akan menjadi suatu gaya hidup untuk kita. Eco living ini apa sih Kak gitu? Kehidupan yang ramah lingkungan. Kita menggunakan tumbler, kita mematikan lampu saat pagi hari. Nah, di sini teman-teman coba siapa ya nih yang jujur ya. Siapa yang sampai udah jam 8 pagi, 9 pagi masih hidup AC aja di dalam kamarnya? Udah nanti biaya listriknya mahal, teman-teman juga itu sesuatu yang boros juga ya teman-teman. Ada himbauan juga nih kalau teman-teman ada baca himbauan dari Presiden kita Bapak Jokowi gitu kan, beliau menghimbau untuk kayak menghemat penggunaan AC. Kalau misalnya sudah pagi gunakanlah jangan sampai 16 derajat gitu, karena itu berkaitan juga dengan tadi global warming, pemanasan global itu ada kaitannya. Nah jadi kehidupan kita yang ramah lingkungan kaitannya dengan kehidupan gaya hidup kita. Jadi tidak bisa kita membahas eco living aja kalau misalnya gaya hidup kita tidak seperti ramah lingkungan itu. Jadi itu sesuatu yang berkaitan ya teman-teman. Nah selanjutnya yang keempat ini influence, mempengaruhi. Nah tadi di first section tadi teman-teman kan ada tadi kalau teman-teman dengar kata-kata Kak Bita bilang ini, aduh aku nggak bisa nih jadi dia gitu kan. Gimana kita mau menjadi orang yang ibaratnya mempengaruhi kalau kita tidak bisa mempengaruhi diri kita sendiri gitu. Nah, jadi untuk mencapai yang section yang keempat ini, mempengaruhi orang lain, itu udah yang versi besar ya. Mempengaruhi orang lain, kita harus bisa juga menghandle diri kita sendiri. Setelah kita menghandle diri kita melakukannya continue atau berulang. Setelah itu kita mempunyai hidup yang ramah lingkungan, eco living, lalu eco lifestyle. Maka kita akan mempengaruhi orang. Ketika kita mempengaruhi orang itu rasanya ya teman-teman, aduh rasanya tuh kayak diri kita tuh bermanfaat. Ternyata aku bisa membawa perubahan loh. Ternyata aku bisa menjadi agent of change loh di sekolahku. Ternyata aku sebagai OSIS bukan sebagai orang yang memegang jabatan aja loh, tapi aku bisa membawa pengaruh untuk orang lain. Seperti itu. Selanjutnya ini, membahas eco living dan eco lifestyle tadi menarik ya. Sekarang teman-teman udah tahu mungkin 3R. Reduce, reuse, and recycle. Tapi sekarang ada yang namanya 5R. Ini udah lama sih. 5R ini udah lama tapi jarang dibahas karena terlalu
ribet gitu kan. Sedangkan 3R aja belum terlaksana, ini udah mau 5R, Kak, gitu kan. Tapi anak-anak SMA Kristen Penabur ini harus tahu yang namanya 5R. Agar teman-teman nanti ketika teman-teman di luar, udah ada di lingkungan luar organisasi yang di sekolah, teman-teman itu punya wawasan yang luas gitu loh, terkait lingkungan. Nah, 5R itu ada reduce, teman-teman udah tahu reduce pasti pengurangan gitu kan, mengurangi sampah plastik dengan membawa tote bag, mengurangi plastik dengan membawa tumbler sendiri. Selanjutnya reuse, pemakaian kembali. Teman-teman memakai kembali apa yang seharusnya tidak perlu dibuang, teman-teman bisa pakai kembali seperti itu. Recycle, daur ulang. SMA kalau dulu di SMA Kakak itu SMA hijau teman-teman. Jadi kami setiap Senin harus bawa botol plastik gitu kan, botol plastik untuk dihias, untuk dicat kembali, lalu kami letak tanaman seperti itu. Mungkin next kegiatan gitu kan, OSIS-nya SMA Kristen ini bisa melakukan itu ya, atau sudah ada mungkin. Kalau misalnya dulu di sekolah, karena sekarang kita semuanya apa-apa di rumah, ya udah kita ngadainnya Zoom gitu kan, buat recycle bareng gitu, dari botol-botol teh gelas, itu tuh banyak banget. Dan Kak Bita juga ada komunitas sama ibu-ibu dulu di Riau terkait daur ulang, itu seperti apa. Nah, replace itu penggantian, mengganti harusnya biasanya kita menggunakan tisu, sekarang kita menggunakan sapu tangan. Kak Bita juga masih dalam proses tahap nih kalau untuk yang penggantian ini, karena tidak mudah ya teman-teman. Sekarang di mana-mana aja, di hotel, di tempat umum, tisu disediakan, di restoran juga tisu disediakan. Tapi peran kita lagi nih untuk sadar dan tahu diri. Yang tadi yang pertama, aku sadar, aku mau, aku mampu. Nggak bisa kita bilang aku nggak mampu Kak, karena kita butuh tisu. Kita bisa kok menggantinya dengan sapu tangan. Makanya itu harus di section kedua tadi, harus continue, harus berulang-ulang. 1 kali 2 kali gagal, it's okay, karena kita juga masih tahap belajar, apalagi nih teman-teman masih SMA juga ya, masih mau belajar Kak Bit gitu. Nah, selanjutnya nih replay penanaman kembali hutan yang gundul. Kalau dulu di daerah Kakak di Riau itu memang banyak hutan gundulnya ya teman-teman, karena sering pembakaran hutan, banyak banget kegiatan yang dilakukan oleh KLHK seperti penanaman kembali hutan-hutan, penanaman kembali pohon-pohon. Nah, mungkin teman-teman sekarang Kak, aku masih SMA Kak, aku nggak tahu nih Kak mau harus mulai dari mana. Lingkunganku gersang tapi aku nggak tahu dapat dari mana gitu kan, aku harus nanamkah atau apa. Tidak perlu yang seperti itu teman-teman. Mungkin teman-teman di rumahnya atau di sekitar lingkungannya punya tanaman kecil, mulailah rawat, mulailah belajar mencintai tanaman. Kalau teman-teman punya tanaman, mungkin ada kaktus atau yang lain-lainnya, itu bisa jadi temannya teman-teman juga. Ajak ngomong. Karena lingkungan itu percaya tidak percaya, dia hidup loh teman-teman. Kita ajak bicara itu dia bisa mengerti, maksudnya dia tahu gitu kan. Kalau teman-teman nonton Upin Ipin gitu ya dulu, atau dulu ada film-film kartun-kartun kecil, mereka ngajak ngomong tanamannya, ya itulah, karena mereka itu hidup sesuai dengan topik yang tadi kita awal bahas. Nih, kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, ini dia teman-teman bisa menjadi highlight kita pada pagi hari ini. Lingkunganmu, tanggung jawabmu. Ini agak keras gitu ya teman-teman. Lingkunganmu ya tanggung jawabmu. Apa yang kita lakukan saat ini itu menjadi tanggung jawab kita juga. Ketika kita menjaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Oke, tidak ada yang melihat kita, tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan saat ini. Tapi yang di atas pencipta itu melihat apa yang kita lakukan. Gitu kan. Kita memang tidak bisa hidup yang dari namanya pencipta, Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan bumi loh. Kalau teman-teman tahu gitu kan, kita disuruh bertanggung jawab, disuruh menguasai bumi. Tapi jangan sekedar menguasai aja teman-teman. Jangan sekedar kita sekarang punya fasilitas yang oke. Kita sekarang pakai laptop, kita hidup di keadaan yang dingin. Kalau teman-teman lihat teman-teman kita yang sekarang ada di NTT, teman-teman lihat kemarin ada banyak bencana alam. Teman-teman lihat, mungkin mereka tidak seberuntung kita yang saat ini bisa mendengarkan ini, bisa mendengarkan webinar ini, bisa diwadahi, seperti itu kan. Nah, jadi ketika kita menjaga bumi, maka bumi akan menjaga kita. Nih, ini quotes ya, lingkungan membentuk kepribadianmu. Bagaimana kamu memperlakukan lingkungan sekitarmu, begitu juga kamu memperlakukan dirimu dan orang lain. Jadi, ini introspeksi diri aja gitu ya. Teman-teman lihat sampah, teman-teman biarin lewat aja, itu bukan sampahku kok.
Nah, begitu juga teman-teman memperlakukan diri teman-teman dan orang lain. Artinya apa? Cuek gitu kan. Begitu juga dengan dirinya teman-teman, berarti teman-teman cuek dengan dirinya teman-teman dan orang lain gitu. Nah, lingkungan membentuk kepribadianmu dan bagaimana kamu memperlakukan lingkungan sekitarmu. Begitu juga kamu memperlakukan dirimu dan orang lain. Reaksinya akan muncul saat yang bersamaan. Jadi, perlakukanlah dengan baik karena kita semua ciptaan Tuhan dan Ia mempercayakannya kepada kita. Oke, anggaplah saat ini kita dikasih kepercayaan sama Tuhan. Kalau teman-teman tahu ya kan, baca firman Tuhan yang dikasih talenta, 1-2 talenta, akan diduplikat gitu ya, akan ditambah-tambahkan gitu talentanya. Jadi apa yang teman-teman hadapi saat ini, lakukanlah bukan untuk orang lain, tapi untuk kita dan untuk Tuhan dan untuk lingkungan sekitar kita gitu. Kak Bita tertarik sama kegiatan-kegiatan yang berbau sosial terkait lingkungan, alam, pendidikan, concern di dalam itu karena apa? Karena Kak Bita sadar kita ini diciptakan, we were born for a purpose gitu. Teman-teman diciptakan bukan sekedar lahir dari ayah dan ibu kita, tapi teman-teman ini adalah agen perubahan. Mungkin teman-teman tidak perlu menjadi orang lain, tapi teman-teman itu bisa unik dari versinya teman-teman. Nah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Apa yang Kak Bita sudah capai sampai hari ini tidak terlepas dari masa lalu yang Kak Bita sudah lewati. Banyak sekali up and down-nya. Tapi Kak Bita selalu percaya, kalau kita lakukannya dengan cinta, pertama niatkan dalam hati, lakukan dengan cinta, maka hasilnya akan bermakna. Kita tidak bisa melakukan sesuatu karena paksaan, sesuai dengan Kak Bita yang bicarakan tadi di awal. Kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan paksaan. Kalau misal dengan paksaan itu hasilnya nggak bermakna. Kalau teman-teman ikut webinar ini awalnya mungkin karena paksaan, tidak akan menjadi sesuatu yang berguna. Tapi kalau teman-teman niatkan dalam hati, lakukannya dengan cinta, maka hasilnya akan bermakna. Foto yang di sebelah kiri Kak Bita ini, dulu di Riau, dari kota itu perjalanannya lebih dari 8 jam, teman-teman. Untuk masuk ke dalam wilayah yang benar-benar masih alam, masih kosong, dan tidak ada sekolah. Anak-anak di sana itu marginal banget, nggak pakai kasut, nggak pakai sepatu. Nah, Kak Bita juga aktif di dalam relawan Riau terkait lingkungan juga. Nah, di sana Kak Bita banyak belajar. Kita saat ini tuh beruntung banget rasanya bisa bekerja, bisa seperti ini. Bisa sekolah aja dalam Zoom itu udah luar biasa. Jangan ngeluh lagi, nggak enak Kak. Biasanya aku di SMA aku dengan fasilitas yang luar biasa gitu kan. Sekarang harus pakai laptop. Syukuri apa yang kita capai saat ini. Nah, Kak Bita juga aktif di WePost ini mengajar anak-anak marginal dan lain-lainnya. Maka kalau kita sudah dipercayain sama Tuhan dengan satu talenta, kita menduplikatnya, kita mempercayakan, kita mengembangkannya, maka Tuhan akan mempercayakan hal lain. Seperti itu. Dan sekarang, sebelum itu, lihatlah dari lingkungannya teman-teman. Teman-teman itu hidupnya di mana? Maksudnya, apakah teman-teman sekarang hidupnya di komplek perumahan? Ya udah, lakukanlah, mulailah dari lingkungannya teman-teman. Apakah teman-teman sekarang hidup di perkampungan? Mulailah mengajak anak-anak yang lain. Ini kayak kita mau kasih contoh lagi, satu video lagi. Ini contoh bagaimana sih bisa dimulai dari lingkungan kita. Tidak perlu kita harus ada kegiatan gede seperti kegiatan Three Lives Matter kan, maksudnya butuh biaya yang luar biasa gitu kan, harus mengundang ini, harus mengundang itu. Tapi teman-teman bisa melakukan sesuatu itu dari hal kecil. Nih, kita kasih contoh, mulai dari hal kecil. Oke. Halo teman-teman, dalam rangka Hari Peduli Sampah Nasional 2021, aku mau ngajak kalian nih, bahwasanya untuk peduli terhadap lingkungan, kita bisa mulai dari hal kecil loh. Contohnya, aku lagi jalan-jalan ke daerah Gang Bakal Kalisari Damen, Surabaya, dan aku ngajak mereka secara mendadak untuk gotong royong memungut sampah. Ternyata semangat mereka luar biasa banget, antusias banget dalam gotong royong memilah sampah. Teman-teman bisa lihat nih before after-nya. Wah, bersih banget ya daerah Gang Bakal Kalisari Damen. Oke, itu mungkin hal kecil, hal simpel ya teman-teman. Itu padahal lagi iseng-iseng gitu kan, jalan karena makanya tempatkanlah itu di lingkungan dimanapun kita dipercayain gitu. Kalau teman-teman mungkin di Bandar Lampung nggak mungkin punya kegiatan, maksudnya memperhatikan gitu
ke daerah luar gitu. Kalau dulu Kak Bita di Riau, mungkin concernnya Kak Bita ya di daerah Kak Bita. Sekarang karena Kak Bita di Surabaya, konser Kak Bita ya di daerah Surabaya, seperti itu. Dulu kalau Kak Bita aktif di Relawan Muda Riau, sekarang Kak Bita lihat nih, di lingkungan Kak Bita itu ada apa ya? Oh, ternyata ada satu perkampungan yang anak-anaknya banyak yang putus sekolah. Oke, aku mau gerak deh. Padahal Kak Bita cuma iseng-iseng doang, jalan sore, bawa kantong plastik, suruh mereka, ayo adik-adik, pungut sampah. Tadi sampahnya tuh banyak ya, kalau teman-teman lihat tuh sampahnya banyak. Tapi kita bisa loh nge-influence, kita bisa mempengaruhi mereka. Ayo sampah plastik. Padahal Kak Bita tuh cuma bawa satu tenggo gitu kan. Bukan karena tenggo juga mereka mau kayak gitu. Tapi karena antusias gitu loh teman-teman. Kayak, yuk kita pungut sampah dulu yuk. Udah, langsung bersih tuh daerah. Itu artinya apa? Kita bisa menjadi agent of change, kita bisa melakukan mulai dari hal kecil. Seperti tadi video, kita bisa loh mulai dari hal kecil. Gitu kan. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya ini the challenge. Nah, Kak Bita tidak ingin sekedar pembahasan kita stop sampai di sini aja, tapi Kak Bita mau ada challenge, teman-teman bisa ikuti challenge ini, caranya gampang banget. Tinggal upload di story aja, story IG aja. Mulai dari sekarang sampai besok, Kak Bita kasih waktu. Dengan hashtag, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Apapun itu terkait lingkungan. Mau teman-teman misalnya beli chat time dengan bawa tumbler, atau teman-teman mungut sampah, membuang sampah pada tempatnya dengan memilah sampah. Boleh teman-teman upload. Nanti akan ada 2 pemenang. Jangan lupa tag Green Generation Indonesia dan tag Kabita, @Tabita Meriala. Nanti ada 2 orang pemenang akan mendapatkan saldo OVO dan pastinya di-repost sama Green Generation Indonesia. Ini gunanya apa? Bukan untuk siapa hebat, siapa nggak hebat gitu ya. Gunanya apa? Memicu teman-teman. Jadi webinar hari ini tuh tidak berhenti sampai di sini. Judul kita kan apa yang bisa kita lakukan untuk lingkungan, seperti itu kan. Oke, teman-teman, challenge-nya seperti itu aja, simpel, cuma upload di story dengan hashtag kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terkait lingkungan ya pastinya. Nah, itu dia pembahasan kita hari ini. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Kak Bita serahkan kepada moderator. Oke guys, makasih untuk Kak Bita materinya. Kita bisa tanya jawab sekitar 2 menitan. Kalau ada yang mau ditanya, silahkan di kolom chat. Ternyata ini ya teman-teman, sorry, mohon maaf banget, ternyata udah lewat banyak nih. Oke. Nah, mungkin kalau ada pertanyaan lagi, misalnya bisa di DM Kak Bita atau apapun. Mungkin teman-teman ini udah mau, hari Senin ada belajar ya? Ada kelas ya lagi siap ini? Oke. Oke guys, kalau nggak ada, berarti kita langsung aja masuk ke sesi door prize ya, langsung tanya jawab gitu. Oke, jadi di sini aku sediain 3 pertanyaan. Nah, kalian boleh langsung jawab lewat chat atau boleh langsung open mic-nya. Nah, yang pertama, apa slogan di webinar kita pada hari ini? Ayo guys, sini ada hadiahnya loh. Dari Nicholas Tristan. Oke, bener banget. Terus yang kedua, Kak Bita ini jadi runner up Miss Riau Expo di tahun berapa sih guys? Belum ada yang benar nih. Oke, Revin benar. Lalu ya pertanyaan terakhir, apa kepanjangan dari 5R? Oke, benar, dari Michael Farrell. Oke guys, sesi door prize kita udah selesai. Webinar pada pagi hari ini
udah telah selesai nih. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk Kabita dan teman-teman yang udah antusias dan ikut dalam webinar pada pagi hari ini. Sisanya saya serahkan kembali kepada MC. Oke, terima kasih ya narasumber. Bagus banget nih webinar kali ini. Kita bisa belajar ya untuk mulai kurangi sampah plastik, peduli lagi nih terhadap lingkungan. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah setia on cam dari awal sampai akhir. Yang udah mau jawab juga nih, terima kasih banyak ya. Oke, sebelum kita akhirin, kita akan ada sesi foto bersama ya. Oke, akan saya pandu. Oke, sebelum foto bersama, bolehkah usul untuk Kak Bita di kolom chat untuk mention lagi akun apa aja yang perlu di-tag dan hashtag-nya bisa di-write di kolom komen. Thank you. Yuk teman-teman yuk, boleh kasih reaction-nya. Ayo, slide pertama. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya yang udah on cam. Oke, kita udah ada di penghujung acara nih. Terima kasih ya untuk semuanya. Maaf juga kalau misalnya acaranya agak-agak kurang menarik atau apa, ada kata-kata yang kurang berkenan, kami ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang kita bakalan mulai KBM. Semangat ya semuanya KBM-nya. Terima kasih. Sorry sebelum OSIS. boleh ditutup dengan doa dulu oleh dari ketua OSIS kita. Mau tutup dalam doa, Wise? Oke, thank you Hendrik, thank you Bidang Humas, thank you juga Kak Bita untuk materinya pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup webinar kita pagi hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu, kami kembali di webinar kali ini Bapak. Kiranya apa yang telah disampaikan Kak Bita, Bapak mengenai lingkungan bisa membuat kami semakin cinta dan peduli terhadap lingkungan yang Kau ciptakan ini Bapak. Ya Bapak, sudah kami akan melanjutkan dan melaksanakan KBM Bapak, Kau yang berkati proses kegiatan belajar mengajar kami pada hari ini. Berkati juga guru-guru yang mengajar supaya Kau berikan semangat untuk mengajar dan juga untuk murid-murid Kau berikan semangat untuk belajar Bapak. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.